Ya, ya udah Masih tersambung paham? lagi ya. Ya emang begini kayak kalau itu pasti ada hambatan yang nggak apa-apa kita terus mau Masih sinyal lola nggak nih? ganggu nggak lola Oke. mau sinyal Mer. ganggu mau bini ganggu nggak apa-apa, dakwah harus terus berjalan, kita harus tetap Benar. siaran langsung Ya ya. Allah. Ciri-ciri bos madu begini ya. Oh iya teman-teman, jangan lupa madu Azikra. Mer. Iya, gimana? Ceritain dong 1 bulan lebih di rumah. Gimana? Apa sempat keluar-keluar juga? 1 Atau bulan benar-benar nikah full di ya, rumah? nikah. Amr itu jadi alhamdulillah ketika bulan Februari tanggal 28 Februari Amr umroh. Nah, Oh. setelah 2 hari sebelum sebelum pulang umroh itu udah sakit Kak. Dan itu Oh, oke. ada semua gejala corona itu ada di Amr. Hampir semuanya lah. Iya, waktu itu. Jadi Amr pulang langsung ke rumah sakit dan masuk ODP. Suspek lah. Wow. Iya, tapi alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak ya. Itu waktu itu langsung auto tobat. Tapi alhamdulillah ternyata cuman ada dahak di paru-paru. Intinya karena cuaca yang berlebihan lah di Arab sana. Jadi sakit. Jadi selama sebulan waktu itu sakit. Nah, jadi di rumah terus. Jadi dari pulang umroh sampai sekarang belum kemana-mana. Cuman beberapa hari doang keluar bagi-bagi sembako, bagi-bagi sedekah. Iya. Jadi alhamdulillah kemarin Amr bersama Azikra ke rumah sakit terdekat di Bogor. Kan Kak Amr kemarin ngadain donasi. Alhamdulillah kita belikan baju khasmat sebanyak-banyaknya. Kemarin ke rumah sakit Ciawi, rumah sakit Polri, rumah sakit Dompet Duafa dan lain-lain. Dan nanti insya Allah mau OTW ke sekitar mau ke Jakarta lah. Jadi setiap rumah sakit 150 baju khasmat gitu. Masya Allah, panutan sekali Amir. Dan yang ikut donasi itu netizen semuanya. Dan yang ikut donasi mereka itu benar-benar mereka kayaknya ini kenapa Amir bilang anak muda, karena donasinya 20.000, 30.000 kayak uang jajannya mereka loh gitu. Nggak apa, bagus, keren netizen. Tapi nggak apa-apa kan, 20.000, 30.000, iya, dikit kan bisa jadi ratusan juta. Benar. Tapi beruntung banget ya Mer, udah sempat umroh sebelum sekarang kan udah ditutup nih, maka. Iya, nggak apa-apa. Alhamdulillah banyak banget ya, emang nggak sangka ya ternyata netizen, masya Allah yang juga. Ya, parah, beruntung banget. Jadi pas Amr umroh itu, ketika Amr pulang umroh, besoknya langsung dilarang berangkat lagi. Gitu. Jadi Amr pesawat terakhir, alhamdulillah sempat melaksanakan ibadah umroh dan sudah sempat mengumrohkan Abi. Begitu. Alhamdulillah, masya Allah, anak soleh ya. Anak soleh. Tuh ada yang nanya target nikah kapan? Nih tunggu miminnya Muslimah daily dulu. Nanti dikorek-korek dulu. Mer, Makanya deh kalau Amer tuh di masa COVID ini nih, di masa pandemi kayak gini, Amer tuh orang yang lebih produktif atau yang kayak ya udah maksudnya kayak di rumah rebahan aja, gitu, ngapain. mager gitu. Rebahan, mager ya, gitu. Ya, teman-teman udah pasti atau tahu. jadi sarjana TikTok. Ya teman-teman pasti tahu lah kalau Amer itu dididik menjadi anak yang baik, sudah pasti Amer itu rebahannya. Amer pasti rebahan, mager, nggak kemana-mana, di rumah bobo, dan sekarang pola tidur udah berantakan ya gara-gara pandemi lagi kayak gini. Parah. Berantakan banget. Tapi nyoba masak-masak gitu nggak Mer? Nggak. Kayak di TikTok? Nggak. Amer kurang mengikuti ya kalau misalnya TikTok gitu. Amer kurang update ya. Mungkin karena Amer lebih seneng main game, jadi Amer kayaknya lebih sering ini dah nge-game daripada
daripada update di sosial media begitu. Soalnya kenapa main game ya, daripada mainin cewek ya mending kita main game gitu kan. Anda punya istri katanya Pak, nggak boleh main cewek. Oh iya lupa. Tapi gimana sih? Tadi cuma bercanda. Tadi cuma ya biar seru-seru aja sama netizen, biar bercanda gitu. Ya. Iya nanti buka puasa dibeliin KFC besok ya. Oh iya. Maaf tadi mahal dong, jangan KFC. Kenapa? Yang mahal dikit. Sayang, kamu mau apa? Oh, katanya apapun yang dibeliin bakal dimakan. Apa ya, yang penting halal sayang ya. Yang penting. Iya apa lagi pertanyaannya? Mer, besok kan udah bulan Ramadan nih. Gimana perasaannya nih Ramadan di tengah pandemi kayak gini? Sebenarnya di Azikra masih boleh ada ini nggak sih, itikaf gitu-gitu udah nggak boleh berarti? Iya, enggak lah, udah nggak boleh. Ini di Azikra udah maksudnya semua acara-acara, agenda-agenda ke depan semua di cancel semua. Aduh, sedih ya. Tapi nggak apa-apa. Ini semua sudah takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang Abi Amr almarhum pernah menyampaikan bahwasanya kenapa? Delay lanjut aja Mer, delay. Oh delay. Jadi memang Abi itu sering menyampaikan bahwasanya apapun yang terjadi itu pasti karena apa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Jadi memang semuanya itu adalah takdir Allah, termasuk pandemik ini. Jadi ya kita kalem-kalem aja. Ketika misalnya waktu itu Abi meninggal, memang secara alhamdulillah Amr secara sadar nih ketika tahu mendengar kabar Abi meninggal, Amr ucap alhamdulillah begitu. Karena memang itu yang diajarin Abi bahwasanya apapun yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Kita itu terkadang terlalu fokus terhadap masalah ujian. Kenapa kita nggak melihat ada hikmah yang ada di balik itu? Nah begitu. Dan semuanya yang Allah berikan kepada kita itu adalah nikmat. Jadi alhamdulillah begitu. Termasuk virus corona ini. Ya walaupun kita terbatas semuanya, kerja, aktivitas di luar, kuliah dan semacamnya, pasti ada hikmahnya. Benar banget. Tapi ada nggak sih momen-momen yang Amer kangenin gitu dari masa lalu pas Ramadan waktu kecil gitu bersama Abi? Itu apa sih yang paling terkenang buat Amer? Iya. Sebelumnya, Masya Allah selamat datang. Ini ada Abu Taki Malik, itu ayahandanya Abi Taki Malik. Iya, Masya Allah Abi. Kalau Amr panggil beliau Abi. Masya Allah selamat datang Abi. Semoga Abi sehat selalu. Tadi apa pertanyaannya? Oh jadi biasa ketika Ramadan itu Abi itu mengajarkan kepada anak-anaknya untuk apa? Agar bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ketika bukan Ramadan sudah harus seperti itu, apalagi pas Ramadan harus bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Apalagi di bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang pahalanya itu beda sama pahalanya di bulan yang lain. Pahalanya beda. Udah setan dikurung, udah gitu pintu taubat terbuka lebar, pahala dikasih banyak sama kita. Tapi lucunya sekarang kita dikurung duluan ya. Manusia dikurung duluan ya daripada setan duluan ya. Jadi begitu. Jadi manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi Abi itu ketika waktu sama Abi lagi masa kalau pas Ramadan diajak sama Abi untuk dakwah. Ya, karena Abi tahu anaknya ini senang banget nih main game nih. Jadi supaya nggak keseringan main game, diajak keluar ikut dakwah sama Abi. Kemudian kalau misalnya lagi waktu luang, Abi biasa ngajak ngaji. Abi ngumpulin makan bareng. Teman-teman harus paham ya. Teman-teman harus paham, makan doang nih. Makan doang bareng ayah kita. Makan doang bareng ibu kita, itu sudah sangat manfaat. Itu bukan buang-buang waktu. Memang cuma sekedar makan doang, tapi kalau makan sama orang tua, kemudian ngobrol, diskusi, itu jauh lebih hebat daripada hal-hal yang lainnya. Begitu. Kan
karena momen itu nggak terulang ya, maksudnya. Nah, bener banget. Makanya ketika ketika bulan puasa, Amr nih usahain sahur bareng Abi, bareng Mamah. Buka puasa bareng Abi, bareng Mamah, bareng keluarga. Nah, teman-teman kalau bisa di masa-masa puasa ini, kalau bisa sahur bareng keluarga, buka puasa bareng keluarga. Kadang-kadang kita kan makanan sudah tersedia nih di meja makan. Terus gara-gara kita males, kita ambil makan di kamar sendiri sambil nonton apa segala macam kan. Makan sambil nonton Netflix kan biasanya sekarang kan. Nah, jangan. Makan harus bareng orang tua, ngobrol teman-teman, bener ya. Memang salah satu iya, kenapa Amr ngomong seperti ini? Karena memang itu penyesalan Amr. Karena Amr kadang suka begitu, ketika makan bareng sama Abi, Amr ambil nasi, ambil lauk, kabur ke kamar, makan sambil nonton. Ketika Abi udah nggak ada, hal-hal itu udah nggak bisa diulang. Nah, begitu. Makanya ini sharing sedikit Kak. Amr makanya sekarang ini udah pindah rumah ke rumah Abi. Jadi sebelum Abi tinggal, Amr itu tinggal di rumah sendiri. Amr di rumah sendiri. Amr alhamdulillah punya rumah sendiri. Nah, begitu. Jadi ketika Abi udah nggak ada, Amr pindah. Tujuannya biar bisa nemenin Mama, makan sama Mama, sholat bareng Mama, apa-apa bareng Mama. Karena Amr nggak mau momen-momen sama Mama itu ketinggalan. Jadi begitu. Benar, Masya Allah. Jadi gitu Kak. Kan kesempatan sebelum semuanya terlambat. Iya. Ini jadi teman-teman jangan dianggap makan bareng keluarga itu sepele. Itu penting banget. Begitu. Mer, ada yang bilang gini nih, rumah udah ada, istri belum ada nih Mer, katanya. Astagfirullahaladzim. Sayang, masa dibilang gak punya istri? Parah banget ya netizen ya. Emang kebiasaan netizen. Ya udah. Iya. Tuh kan bini aku marah. Takut deh jadinya Mer. Ngeri takut Amer di mana gitu. Aduh. Gimana Kak? Tapi ada nggak sih satu hal yang nggak pernah Amer tinggalin di setiap bulan puasa ini? Ada. Sekarang gitu. Ada. Apa tuh? Puasa. Iya, selain itu, maaf. Iya, jadi yang puasa, sholat dan segala macam. Iya, jadi memang apa yang Amr lakuin, apa yang sikapnya Amr itu pasti apa yang Abi ajarkan atau apa yang Abi contohkan. Jadi almarhum Abi itu memang beliau itu lebih sering mengajarkan kepada anak-anaknya dengan contoh, dengan akhlaknya beliau. Jadi beliau juga sering nasehatin dengan mulut, tapi beliau itu lebih sering ngajarin kita dengan akhlaknya beliau. Jadi kita bisa, oh Abi begini, oh ternyata Abi begini. Nah begitu. Jadi yang nggak ketinggalan sampai sekarang, alhamdulillah Amr selalu bagi-bagiin makanan, beliin makanan buat sahur orang terdekat, untuk tetangga. Dan apalagi sekarang di zaman pandemik ini, di zaman virus ini, orang kesusahan. Nah, orang banyak yang nggak bisa makan dan yang hasil hari-hari itu kan. Bener banget. Jadi itu yang diusahakan. Mungkin teman-teman langsung komen, loh, Ameria, denger ya, Bambang. jadi gini, tolong bedakan mana ria, mana syiar. Ria itu lu sombong. Lu kalau syiar, lu membagikan kebaikan, lu men-share kebaikan agar dicontoh. Jadi urusan ria apa enggaknya itu urusan gua sama Allah. Nah, begitu. Karena niat kita nggak ada yang tahu, cuma Allah doang yang tahu. Gak ada yang tahu. Nah, makanya Amr bagi-bagi. Nah ini nih. Jadi teman-teman, selain yang tadi, memang duit harus dipersiapkan sebelum datang Ramadan. Alhamdulillah sekarang sudah datang Ramadan, persiapkan duit. Untuk apa? Bukan hanya untuk sahur dan buka saja, tapi untuk bagi-bagiin makanan, bagi-bagiin buat sahur. Karena di luar sana orang kesusahan, ya. Nah, kalau kita bagiin ke orang-orang yang nggak bisa cari makan, di luar sana banyak, pasti kita temuin dan pasti kita lihat. Nah, berikanlah kepada mereka apapun, sekecil apapun perbuatan yang kita buat itu pasti ada balasannya.
sekecil-kecil apapun kebaikan itu juga pasti dibalas dengan kebaikan. Tapi bedanya walaupun kecil tapi besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Masya Allah, Ustaz. Terima kasih Jangan Ustaz. Iya, Bos begitu. Bos maju. Iya, begitu ya. Jadi teman-teman, dan gini, Amr kadang kesel Kak. Amr kadang kesel kalau misal Amr kan kemarin nge-share Amr bagi-bagiin sembako sama orang-orang inilah yang membutuhkan. Ada yang komen, Mer, lu mah enak, banyak duit. Lah gua nggak ada duit, mana bisa kayak lu. Coba gua kayak lu, coba gua kaya, pasti gua bisa bagi-bagi duit kayak lu. Bambang, Maimunah, denger nih ya, denger. Jadi bahwasanya lu nggak perlu banyak duit untuk berbuat kebaikan. Ya, kebaikan itu bukan dihitung dari duit. Yang penting lu berbuat baik sebisa apapun kalian bantu. Misal lu gak punya duitnya, ya udah lu ngajak orang aja buat berbagi. Misalnya gua nge-share, misalnya Amr nge-share post donasi. Seandainya nggak bisa donasi, ya bantu share donasi tersebut. Mana tahu keluarga kalian, teman kalian, tetangga kalian itu donasi gara-gara kamu nge-share donasi yang Amr share, kan juga dapat pahalanya. Pahala berantai ya juga dapat. Iya. Nah begitu. Kalau seandainya nggak bisa nge-share, cukup doakan saja, cukup. Jadi apapun bisa kita perbuat, nggak ribet. Misalnya kita punya teman yang butuh bantuan, kita nggak bisa bantuin, terus kita share juga nggak bisa. Kemudian kita juga doain ya, cuma sekedar doain, cuma sekedar pegang punggungnya, bro sehat, udah itu udah ngebantu. Jadi maksudnya apa pelajarannya? Maksudnya lu sekecil apapun perbuatan baik kita, apa yang kita bisa itu lakukan. Gak usah nunggu banyak duit dulu. Itu kemarin ada tuh kabarnya anak kecil ngumpulin banyak duit, koin-koin kecil gitu aja. Akhirnya dia bagiin untuk tim medis ya, kalau nggak salah. Ya maksudnya begitu. Jangan lu tunggu banyak duit dulu baru berbuat baik begitu. Mungkin lu lakukan ya. Nah, jangan tunggu banyak duit dulu baru lu berbagi, baru lu baik. Mana tahu gara-gara lu gak mau baik jadi lu gak punya banyak duit. Jadi begitu. Nah, gimana lu punya banyak duit? Begitu. Jadi mohon maaf buat teman-teman ada yang tersinggung ya. Begitu. Inspiring banget nih. Iya. Gimana Kak? Kalau Amer sendiri punya ini nggak sih, pastilah ya punya target Ramadan gitu? Iya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah targetnya adalah bagaimana kita selalu memperbaiki diri kita. Karena memang masa-masa Ramadan ini kita harus segera udah nyambung? Halo, tes? Belum. Dah. Udah. Jadi memang di masa-masa seperti ini kita harus memperbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kita banyak salah, ini juga harus bisa jadi muhasabah nih. Lagi masa-masa pandemik, kemudian datang Ramadan. Jadi harus kita manfaatkan itu untuk segera bertobat kepada Allah. Jadi kita sambil menyambut bulan Ramadan, hati kita sudah bersih, apa-apa kita sudah bersih. Ya masa bulan yang mulia datang kita masih kotor, masih belum mau memperbaiki diri kita. Nah begitu. Jadi segera kita berbuat baik. Jadi targetnya adalah bagaimana Ramadan ini bisa menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena ada hadis mengatakan kullu bani adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Jadi setiap orang itu pasti berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah at-tawwabun, untuk bertaubat. Nah makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, itu untuk kebaikan kita. Allah nyuruh sholat, nyuruh puasa,
nyuruh apapun, nyuruh berzikir, itu untuk kebaikan kita, bukan untuk Allah, untuk kita. Masya Makanya Allah. ketika Allah nyuruh puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kalau bahasa kita, lu gua suruh puasa biar lu bertakwa. Begitulah kalau kira-kira bahasa kita seperti itu. Untuk apa? Biar kita bertakwa, otomatis dapat tempat yang terbaik di akhirat nanti. Jadi memang terkadang kalau misalnya Allah larang kamu jangan gini, kamu kayak begini aja, itu tanda Allah sayang sama kita. Makanya kan kalau misalnya orang tua nih sama anaknya, lu jangan begini, lu jangan keluar malam, lu jangan, karena sayang kan. Nah sama gitu, Allah juga sayang. Enggak sayang, aku gak manggil kamu. Tadi sayangnya Allah sayang sama kita, maksudnya aku gak manggil kamu nanti dulu abis live nanti deh ya, sabar ya, maaf tadi ini dikira dipanggil sayang, maaf tadi itu gitu. Jadi intinya kita harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi begitu. Dan Abi almarhum pernah bilang, tanda-tanda orang yang diterima puasanya, tanda-tanda orang yang mendapat Lailatul Qadar, tanda-tanda orang yang mendapat Ramadan itu dia menjadi pribadi yang lebih baik lagi setelah Ramadan. Begitu. Jangan sampai pas Ramadan doang nih baiknya. Setelah Ramadan harus lebih baik lagi. Dan kalau bisa nih, kalau seandainya bisa khatamin Al-Quran ketika di bulan Ramadan. Seandainya nggak bisa, seandainya nggak mampu, aku kan sibuk ya sama teman-teman bareng-bareng. Ini alhamdulillah Amber ada program sama teman-teman kampus Amber. Satu orang satu juz di UIK, di Ibnu Khaldun. Jadi sama teman-teman kampus Amber kita ngadain khataman bareng. Misalnya juz 1 ini, juz 2 ini, juz 3 ini. Nah, Amr kebagian juz 27. Jadi kita bareng-bareng khataminnya. Jadi insya Allah semuanya bisa kok dilakukan. Begitu. Islam tuh mudah, bisa kita ini. Nah, begitu. Mer, tapi ya. Kalau untuk teman-teman yang misalnya, aduh kangen banget nih, biasanya setiap bulan puasa itikaf di Azikra gitu, sekarang udah nggak bisa lagi, gimana dong, gini. Coba kasih semangat untuk teman-teman. Bambang, lu jangan sedih. Lu ya elah. Intinya itikaf itu nggak harus di masjid. Kalau seandainya kita istiqomah itikaf, misalnya kita setiap Ramadan kita udah istiqomah, udah berazam itikaf di Masjid Azikra. Ketika zaman pandemik sekarang nggak bisa itikaf nih karena ada virus, itu tetap mendapat pahala itikaf karena kita sudah istiqomah. Karena seandainya nggak ada virus, kita pasti datang itikaf kan. Nah, jadi tetap pahalanya masih mengalir. Sama kayak kita nih, misalnya kita nih setiap bulan zikir akbar di Masjid Azikra datang. Tapi gara-gara ada virus, kita nggak bisa datang. Tapi itu tetap mendapat pahalanya. Begitu, itu makanya pahala istiqomah itu luar biasa. Makanya Abi Ahmad pernah bilang, istiqomah itu Kang Masjid Azikra ya. Iya, makanya Abi pernah bilang istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Begitu. 1 karomah aja udah luar biasa, apalagi 1000 karomah. Itu kalah sama 1 istiqomah. Itu yang susah Amr lakuin sebenarnya. Nah, karena Amr itu memang susah konsisten orangnya. Susah ya. Kan anak muda sekarang itu identik sama mager ya, kayak aduh mager pengen rebahan aja gitu kan. Ada nggak sih dari Amer sendiri buat jalanin Ramadan ini biar nggak mager, meski di rumah aja dan nggak bisa itikaf di masjid, nggak bisa sholat di masjid? Ada nggak tips dari Amer? Iya, mungkin kalau misalnya di rumah terus, mungkin ya. Kalau misalnya di rumah terus, cobalah sering-sering ngobrol sama orang tua.
sering kalau misalnya masih alhamdulillah masih ada orang tuanya, coba perbanyakin waktu sama orang tua kita. Mana tahu virus ini datang gara-gara kita ini ya udah jauh sama orang tua. Ya situasi seperti ini kita manfaatkanlah, kita deket sama orang tua, ngobrol buat senang, mijit aja, mijit, pijitin, bercanda, itu udah berpahala gede banget. Nyenengin orang tua itu masya Allah gede banget pahalanya. Jangan dianggap hal sepele. Ya, beliin makanan misalnya kita pesen Gojek buat kejutin ibu kita. Nah, begitu. Emang makanya kalau misalnya bosen di masa-masa sekarang ya itu derita lu ya. Lu kan masih jomblo kan. Pada semua orang kan masih jomblo kan di sini kan. Jadi kalau misalnya kalian masih jomblo ya kalau bosen itu ada yang ya panggil loh, wajar. assalamualaikum suami online katanya. Suami online. Iya. Ya begitu. Atau apa kalau kalian bosen ya kayak aku bilang tadi, manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Kalau misalnya kalian punya internet, manfaatkan internet dengan yang baik. Buka YouTube, cari apa kajian-kajian ilmu, kajian-kajian yang bisa membangun diri kita. Oh, bosan nonton kajian, pengen nonton film. Ya, nonton film yang bisa membuat kita menjadi diri yang lebih baik lagi. Ya, begitu. Ngobrol, ini banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan. Banyak yang bisa kita lakukan. Begitu. Tapi kalau Amer sendiri gimana ngusir bosan di rumah? Ngusir bosan deh. Bermain Kalau bersama ngusir- istri lalu. Enggak sih, Amr alhamdulillah enggak bosanan ya. Biasanya Amr itu sehari-hari itu sama mama ya, kebanyakan ngobrol gitu. Jadi sehari-hari itu terasa nggak bosan, terasa seru terus. Begitu. Karena Amr sadar juga kan, mama kan udah, ya maksudnya udah ditinggalkan sama almarhum, pasti berat juga. Nah, jadi alhamdulillah Amr harus bisa mengisi mama begitu, mengisi hatinya mama sekarang gitu. Masya Allah. Gitu Anak kan. saleh. Amin. Nih coba kita buka sesi Q&A ya. Ada yang mau nanya-nanya nggak sama Amer? Iya, boleh. Oh ya nih Kak, ini ada satu yang penting nih Kak. Sebelum ini teman-teman sambil komen ya apa pertanyaannya. Jadi ada hal yang penting yang harus Amar sampaikan. Tapi ini sebenarnya disampaikannya seharusnya sebelum Ramadan. Ya nggak apa-apa. Sebelum Kan Ramadan, biar tapi puasa. nggak apa-apa. Ya kalau misalnya ya ada yang punya hutang, yaitu hutang puasa, sebaiknya dilunasin dulu. Dan kalau misalnya nanti di bulan ini punya hutang lagi, jangan lupa dicatat. Itu yang penting. Jangan lupa dicatat. Langsung Soalnya- dibayar nggak sih habis puasa, habis Ramadan biar nggak lupa? Iya, kalau misalnya habis Ramadan banyak keluarga makan-makan sayangnya ya kan. Nanti kalau misalnya ini baru intinya harus dilunasin. Kalau seandainya nggak lunas ya dicatat. Jadi nanti kalau misalnya sudah punya anak nih ya, seandainya ada hutang yang belum selesai, nanti bisa diteruskan sama anaknya. Begitu. Itu penting. Sama kemudian hal yang penting, jaga kesehatan. Itu yang penting di sekarang ini, kesehatan. Karena kalau misalnya kita Dengan nggak cara sehat, minum madu ya Mas? gimana? Itu dia Kak. Emang ke situ tujuan saya. Cuman ya Mer, bantuin promo. Jadi begitu. Emang kalau kita nggak sehat, kalau kita sakit, ya gimana kita mau menjalani puasa dengan baik? Nah, begitu. Pola tidur, pola makan, pola olahraga itu dijaga ya, walaupun gua susah dalam ketiga itu. Jadi, tapi ini Amr menyampaikan itu biar dorongan Amr bisa mengamalkan. Ini teman-teman dan kakak harus tahu bahwasanya Amr menyampaikan ini, Amr belum tentu mengamalkan apa yang Amr sampaikan begitu. Amr sempat nanya sama Abi, kalau kita berdakwah, apakah kita harus mengamalkan apa yang kita sampaikan? Ya, kata Abi. Terus kalau misalnya kita belum ngamalin,
nggak apa-apa, tapi diniatkan kamu menyampaikan agar bisa mengamalkan apa yang kamu sampaikan. Jadi begitu kata Nabi. Jadi reminder buat diri kita. Jadi reminder. Kalau misalnya kita harus mengamalkan apa yang kita sampaikan, terus gimana kita ngomong kematian? Orang belum mati, ya kan? Tidak belum mati. Gimana ngomong nikah kan? Kan belum nikah kan? Kan itu yang lain sama kakak. Kalau Amr udah. Aduh, ini ada yang nanya nih. Apa nih? Gimana caranya untuk bisa istiqomah ibadah katanya? Iya, tadi Amr bilang istiqomah itu hal yang luar biasa. Bahkan Abi Amr ngomong sesatu istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Jadi 1000 karomah itu sudah sangat luar biasa, apalagi istiqomah. Tentu orang yang istiqomah itu, Masya Allah, kita semua bisa, tapi tentu itu berat ya. Tentu yang pertama niat yang kuat, niat yang kuat. Kemudian yang penting ini pergaulan, itu penting juga. Teman kita, teman terdekat kita itu penting. Karena kita itu tergantung apa teman kita, siapa teman kita. Nah, seperti itu. Penting pergaulan. Kemudian sering-seringlah kita nonton kajian ilmu. Nah, ini penting juga nih, biar kita bisa mengisi apa, kalau misalnya kita ini kan orang biasa, bukan sahabat yang imannya naik terus. Kita ini orang biasa yang imannya naik turun. Nah, dengan kita nonton kajian-kajian ilmu, dengan kita nonton live-live yang bermanfaat, itu insya Allah bisa menaikkan iman kita dan bisa menguatkan kita agar selalu istiqomah. Nah, dan yang terakhir harus berazam. Janji sampai meninggal saya tahajud. Janji saya meninggal saya sedekah. Janji saya meninggal sampai meninggal berjamaah salat di masjid. Itu Masya Allah luar biasa. Dan yang terakhir dan tidak kalah penting, ya latihan pelan-pelan. Misalnya sekarang sehari, misalnya nggak pernah nih, jangan langsung sehari atau seminggu dulu, baru sebulan, pelan-pelan. Begitu. Mer, ngomongin tentang azam, tadi kan misalnya kayak berazam, misalnya tahajud sampai meninggal gitu. Jadi ingat Abi, ada nggak sih amalan Abi yang gak pernah ditinggalin sampai Abi meninggal? Ya, itu tahajud. Jadi Abi itu punya 7 amalan sunnah harian yang seakan-akan sudah kayak wajib buat Abi. Nah, begitu. Jadi amal itu sunnah, tapi Abi itu mewajibkan diri Abi agar selalu melakukan 7 sunnah ini. 1. Tahajud. 2. Sholat berjamaah di masjid. 3. Baca Quran. 4. Sodaqoh. 5. Berwudu. 6. Baca Al-Quran. Kemudian yang 7. Istighfar. Nah, itu. Jadi Abi ini mengamalkan 7 ini. 8 sama poligami lah. Enggak, jadi Abi poligami, Amer kepikiran poligami juga enggak? Itu lucu ya, kadang orang nanya masalah poligami. Mer, ayo lu poligami gak? Lucu. Kok gitu? Dia tanya aja. Kenapa lucu? Karena lu itu nanya kayak seakan-akan gue belum kuliah. Terus ditanya, lu S3 di mana? Kuliah aja belum. Udah ditanya S3. Nah, begitu kira-kira kan. Oke. Ada lagi nggak dia tanya nih? Gimana cara mengganti puasa yang belum diganti tahun lalu? Ya, tinggal ganti aja. Di terakhir nih ada yang tanya, kenapa ya kalau nih? Kenapa? Yang terakhir komen nih, ya tadi udah naik. Kenapa ya kalau kita udah niat untuk baca Quran, itu malah ngelakuin yang lain, dan gimana cara? Itu memang harus kita lawan ya. Memang begitulah.
Jadi memang setan itu nggak suka sama hamba yang ingin melakukan kebaikan. Makanya ketika kita mau menikah itu kan perjalanan kepada kebaikan yang sangat luar biasa kan. Itu pasti ada ujiannya, pasti ada masalahnya. Mantan balik lagi, mantan ngechat lagi, mantan nge-DM lagi, tiba-tiba ada masalah ini, masalah itu. Jadi intinya apa? Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita ingin berbuat kebaikan itu pasti ada ujiannya, pasti ada masalahnya. Ya harus kita lawan, gitu. Kecuali ada hal-hal darurat yang nggak bisa kita lewati. Misalnya lagi pengen baca Quran, ada gempa gitu kan, ya kabur lah, jangan gitu. Ya itu begitu. Ya Allah, ya bener-bener. Mer, ada yang nanya tuh, katanya Azikra masih longsor enggak? Emang longsor Azikra? Nggak tahu dah. Tahu. Sempet sih kemarin sempet sih, tapi alhamdulillah sempet kemarin, tapi alhamdulillah. Oh iya, mohon maaf tadi ada satu lagi yang ketinggalan sunnahnya Abi, tidak keluar masjid sebelum matahari terbit. Nah itu. Jadi Abi itu biasanya. Apa namanya itu? Ada sholatnya kan ya, sholat. Iya, sholat isra. Jadi Abi itu setiap subuh itu berjamaah di masjid, kemudian halakoh subuh dan gak keluar sampai matahari terbit. Jadi emang ada hadisnya, barang siapa yang sholat subuh kemudian berdiam diri mengingat kepada Allah, berzikir dan semacamnya sampai matahari terbit, maka dia mendapat pahala sebagaimana haji dan umroh, sempurna. Nabi sampai mengatakan sempurna 3 kali. Berarti kan sempurna banget. Dan kita mendapat pahalanya itu dengan cara subuh di masjid, tetap di masjid sampai matahari terbit. Nah begitu. Alhamdulillah sampai sekarang halakoh subuh masih jalan. Dan ketika pandemi sekarang ini, Azikra juga masih ada halakoh subuh, tapi lewat siaran langsung di Azikra, di IG-nya Azikra Media Official. Jadi begitu. Oke, Mer, kayaknya kita sudah harus selesai kali ini. Oke. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman semua nih terakhir? Iya, pesan-pesan sebelumnya pesan nih ya buat Muslimah Deli ya. Amar ada pesan apa? Tetap semangat terus ya menjadi platform, harus ya intinya jangan putus asa lah. Ya yang namanya itu pasti ada masa-masa lelahnya, masa capeknya, masa bosannya, harus semangat. Ini juga pesan buat tim Muslimah, kalau bisa ya nanti kapan-kapan mampir ke rumah lagi, kita bincang-bincang lagi, kita buat Q&A lagi. Pokoknya semangat terus, insya Allah. Kalau yang namanya kebaikan, kalau kita niatkan, kita berbuat baik, kita niatkan untuk Allah, itu pasti Allah tolong kita, gak mungkin susah. Jadi intan surullah yang surkum. Jadi kalau kita tolong agama Allah, Allah tolong kita, dan kita menolong agama Allah dengan cara kita masing-masing. Nah seperti itu. Nah kemudian terakhir, pesan-pesan buat netizen, jaga kesehatan dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang berkhasiat. Jadi memang jadi ada ayatnya dalam surat Abasa, "Falyanzuril insanu ila ta'ami." Jadi orang yang beriman itu memperhatikan makanan-makanan apa yang ia makan. Nah, jadi kalau bisa teman-teman makan makanan yang halal dan thayyib, yang berkhasiat, yang mantap ya. Jadi madu Azikra sekarang sudah ada varian sarang madu. Nah, tahu banget ujungnya deh, top selling. Sarang madu. Jadi nanti insya Allah mau ada sarang madu. Jadi buat teman-teman nanti coba konsumsi. Dan alhamdulillah Kak, memang Amr kira ketika Abi sudah nggak ada, madu ini turun. Ternyata semakin naik, luar biasa kan. Amr kaget. Memang nggak ada habis-habisnya kekaguman Amr sama Abi sampai sekarang. Nah dulu Abi ngomong gini ngomong gitu, kadang kita gak ngerti kan, masuk di pipi kuping kiri
keluar kuping kanan. Sekarang itu keinget lagi, oh ternyata begini, oh begini, jadi luar biasa memang begitu. Masya Allah ya Abi ya. Iya luar biasa. Dirindukan sama orang. Jadi teman-teman ya jangan sampai puasanya, yang buat yang cowok khususnya jangan sampai puasanya bolong-bolong. Kalau misalnya ada hal-hal yang darurat nggak ada itu jangan sampai bolong. Pokoknya gua nggak mau ngelihat ada yang betisnya kelihatan di warteg. Nah, jangan sampai ya. jangan sampai ya. Apalagi di rumah sekarang nggak ada yang ngelihat, di rumah semua kan nggak ada yang tahu kan. Jangan sampai, tetap Allah ngelihat. Karena esensi takwa yang sebenarnya, mau nggak ada orang dia tetap merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu aja kayak yang bisa Amar sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Aja gitu. Oh sobat Jim, sayang, kamu jangan lempar-lempar baju lah. Nanti abis live jangan stand up dong ya. Iya maaf tadi ini abis ngelemparin baju. Habis ngelemparin begitu. Kadang kalau misalnya cemburu ya, Bini kalau misalnya cemburu emang suka ngelempar baju, emang keselin. Gimana tadi tekniknya, coba kasih tahu dong Mer. Teknik emang lempar bajunya. Cari perhatian. Saya coba lemparin baju lagi. Jangan, dia malu main HP lagi. Ya udah. Oke deh, Amer makasih banyak ya. Oke, iya. Makasih banyak udah luangin waktu buat live sama Muslimah Daily. Semoga bermanfaat semuanya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Semoga bisa wawancara langsung lagi. Siap. Pokoknya semangat terus buat Muslimah Daily. Ditunggu ke Azikra ya. Nanti kita bincang-bincang. Iya, siap. Makasih ya, Mer. Makasih Kak, bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.